Tujuan proyek KIPING ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi dalam memudahkan penyimpanan tugas agar teratur dalam jangka waktu pengembangan selama 3 bulan, yang menghabiskan biaya sekitar 12.650.000. Peranan tanggung jawab pertama, melakukan pertemuan langsung dengan dekan Fakultas Teknik, memastikan aplikasi ini dapat dijangkau oleh mahasiswa Fakultas Teknik, khususnya yang ada di Unima. Berikut, memastikan aplikasi berjalan dengan baik, melakukan training kepada mahasiswa yang akan jadi admin aplikasi, dan yang terakhir, melaporkan estimasi anggaran dari pengembangan aplikasi. Dalam pembuatan proyek ini, kita menghabiskan waktu sekitar 3 bulan lebih, terhitung dari 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 Januari 2021. Dengan detail proses proyek sebagai berikut. Project milestone, analisis dan desain sistem, deliverable, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Target date tanggal 1 November 2020 sampai dengan 26 November 2020. Project milestone, desain keseluruhan dan atau desain sistem, deliverable, software, arsitektur, dokumen. Target date 11 November 2020 sampai dengan 13 November 2020. Project milestone, desain interface, deliverable, hasil desain website, target date 16 November 2020 sampai dengan 17 November 2020. Project milestone, pemrograman, deliverable, program. Target date 21 November 2020 sampai dengan 22 November 2020. Project milestone, pengujian sistem, deliverable, hasil uji, target date 10 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2020. Project milestone, closing, deliverable, seluruh dokumentasi. Target date 24 Januari 2021. Pembuatan proyek ini memakan anggaran sebesar Rp12.650.000. Berikut adalah detail pengeluaran anggaran pembuatan proyek. Yang pertama adalah analisis dan desain sistem yang memakan anggaran sebesar Rp3 juta. Yang kedua adalah mendesain aplikasi yang memakan anggaran sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga adalah pemrograman aplikasi yang memakan anggaran sebesar Rp4 juta. Yang keempat adalah testing yang memakan anggaran sebesar Rp3 juta. Dan kelima adalah maintenance atau pemeliharaan dan perbaikan sistem yang memakan anggaran sebesar Rp2 juta. Dalam pembuatan proyek ini atau pembuatan aplikasi ini terdapat 12 anggota atau peran masing-masing, yaitu yang pertama, manajer proyek, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek, memastikan bahwa semua rencana proyek telah selesai, melakukan pemantauan proyek secara terus-menerus, memimpin, memberikan arahan dan dorongan kepada para anggota tim kerja, membuat laporan secara terperinci mengenai kemajuan proyek, jadwal, anggaran, risiko, sampai solusi, menerapkan tugas, tanggung jawab, dan rentang kewenangan kepada personel proyek, mengkoordinasikan kegiatan personel proyek. Programmer membangun mengembangkan software terutama pada tahap construction dengan melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang ditentukan, mengimplementasikan requirements dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma atau logika dan bahasa pemrograman, melakukan testing terhadap software bila diperlukan, menulis program, menciptakan serangkaian logis instruksi komputer
dapat mengikuti menerapkan pengetahuan kemampuan komputer, materi pelajaran, dan logika simbolik. Instruksi kode ke dalam bahasa, pemrograman dan program pengujian dan debug untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sistem analis menganalisa masalah seperti apa yang akan diselesaikan. Masalah harus bisa didefinisikan dan dipahami sebelum memulai pembangunan aplikasi dan menentukan solusi. Pekerjaan analis sistem dalam pembuatan program terbatas pada pemecahan masalah secara garis besar. Menganalisa data seperti apa yang akan dimasukkan, disimpan, diolah, dan ditampilkan. Tujuannya adalah agar data yang diolah dan ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Tanggung jawab analis sistem tidak hanya pada pembuatan program komputer saja, tetapi pada sistem secara keseluruhan. Jadi yang keempat yaitu desainer. Seorang desainer mempunyai tugas dan tanggung jawabnya dalam proyek kali ini. Dan tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, menciptakan desain aplikasi. Dan yang kedua yaitu melakukan pertemuan dengan klien untuk mendiskusikan kebutuhan dan atau kemajuan proyek. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan dan menerima masukan tentang rancangan situs. Dan yang keempat yaitu up to date dengan perkembangan teknologi dan software terbaru. Tester. Pertama, menyaring dan menganalisis customer feedback untuk kebutuhan validitas dan kelayakan. Kedua, melacak dan menentukan setiap kerusakan serta inkonsistensi pada perangkat lunak. Ketiga, melakukan pengujian produksi di lingkungan yang berbeda seperti pada media sosial dan jaringan seluler lainnya. Keempat, menguji desain baru untuk mengurangi risiko kerusakan. Kelima, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Fitur. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain fitur menu pilihan jurusan atau prodi, fitur menu pilihan semester, fitur input file, fitur search, fitur enrollment key, fitur tombol simpan, fitur tombol plus untuk menambahkan file, dan fitur download. Cara penggunaan aplikasi. Yang pertama, login menggunakan email Unimah. Selanjutnya, setelah login, user perlu menentukan enrollment key sebagai kode akses agar user lain bisa mengakses file. Dan setelah menentukan enrollment key, user akan masuk ke dalam halaman home dan akan menentukan jurusan yang dituju. Selanjutnya akan menentukan semester, dan ketika masuk pada menu selanjutnya yaitu menu untuk membuat folder, user akan menemukan tombol plus atau tombol tambah. Pada tombol tambah itu akan digunakan untuk membuat folder dan mengupload file tugas ataupun materi. Dan jika kita ingin mencari file atau materi dari user lain, kita tinggal klik tombol search dengan memasukkan NIM dari user yang kita ingin kita lihat. Jika ingin mengakses materi dari tugas user lain, dibutuhkan enrollment key khusus yang telah ditentukan oleh pemilik akun yang ingin kita akses. Maka setelah kita memilih akun tersebut, akan muncul kolom untuk menginput enrollment key. Dan untuk mendownload file yang kita inginkan, buka file yang ingin di-download, lalu pada sudut kanan atas ada terdapat icon download, dan file tersebut akan otomatis tersimpan pada perangkat kita. Bisnis objektif. 1. Faktor penentu keberhasilan, dan 2. Keuntungan yang diharapkan. Dalam faktor penentu keberhasilan ada komitmen dan dukungan dari pihak manajemen, komitmen dan dukungan dari tim proyek, kerjasama dari semua pihak, baik dari pimpinan dan dosen Fakultas Teknik Unima maupun mahasiswa. Disiplin sesuai rencana kerja proyek, dokumentasi lengkap, tersedia semua fasilitas pendukung.
Dan untuk keuntungan yang diharapkan, satu dari sisi pengguna atau perusahaan, membangun kerjasama dengan Fakultas Teknik Unima, memudahkan pemantauan kreatif mahasiswa lewat materi dan tugas yang diupload dalam aplikasi ini. Dan dari sisi pengguna dua atau mahasiswa, mempermudah mengakses dan menyimpan tugas maupun materi, dapat mendapatkan referensi dalam pembuatan tugas dengan melihat materi atau tugas dari user lainnya.